Halo, apa kabar? Sahabat klikinfo.id, jumpa kembali dalam program Bisan. Saat ini saya bersama dengan seorang ibu, pengusaha, entrepreneur, namun mempunyai hati bagaimana mengembangkan sebuah UMKM. Langsung saja kita bertemu dengan Ibu Tina Andrean. Ya, apa kabar? Apa kabar Ibu? Sehat ya? Oke. Terima kasih untuk undangannya. Iya. Saya merasa terhormat nih bisa bertemu dengan Ibu Tina Andrean. Oke, Ibu langsung saja ya. Ibu tuh awalnya gimana ya bisa masuk di dunia bisnis ini? Iya. Sebetulnya yang berbisnis Pak Joni Andrean. Ya, dia adalah seorang hairstylist yang membuka salon dulu di Mangga Besar. Iya. Tahun berapa itu, Bu? Sekitar tahun 84, Pak. Oh, lama sekali ya. Itu sebelum kami menikah. Beliau sudah membuka salon 83-84. Oke. Kami menikah tahun 85. Nah, itu salonnya sudah di Mangga Besar. Dan saya rasa memang perjalanan saya memang ditakdirkan untuk bersama Pak Joni membangun usaha bersama melalui Joni Andrean Salon. Dan juga saat itu Pak Joni sebagai hairstylist, saya sebagai desainer baju pengantin yang berlabel Joni Andrean Bridal. Oh, kolaborasi dong ya. Baju pengantin plus make upnya. Iya. Dan saat itu juga Pak Joni ikut pegang make upnya. Memang jadi, Pak Joni keahliannya di situ. Bisa pegang rambut pengantin, make up pengantin. Berarti kami bersama-sama gaun dan semuanya saya yang siapkan. Oke. Jadi kalau orang mau menikah satu pintu ya. Satu pintu semua. Makanya kita bikin one stop wedding kan Pak waktu itu tahun 90-an kita bikin. Boleh bilang masih jarang ya profesi itu ya. Iya. Kalau sekarang ada cukup marak ya Bu ya. Banyak orang. Sekarang sudah banyak. Tahun 90 kami membuat one stop wedding di mana seorang pengantin kalau datang ke tempat kami itu semuanya sudah disediakan. Dan saat itu kami adalah entrepreneur dalam hal wedding organizer ya. Tapi kami tidak mencas biaya apapun kepada sang pengantin, asal yang penting dia ambil gaunnya, diambil make upnya, ambil keluarganya di tempat kami, semua sudah all in. Seperti itu. Dan bisnis kami cukup lama, sudah berlangsung 30 tahun lebih. Hingga setelah itu tahun 2017 saya baru mulai bergerak di batik Pak. Batik? Ada ya? Ada, namanya Heritage Culture by Tina Andrean. Itu juga satu gagasan yang agak di luar daripada kebiasaan karena saya biasanya desainnya kan bajunya warna krem, warna putih ya. Tiba-tiba saya harus berhadapan dengan batik Indonesia. Batik tulis. Batik tulis. Nah, pada saat itu memang ada keinginan di hati saya untuk melestarikan batik. Bagaimana caranya supaya bisa diterima oleh internasional. Karena dimulai dari kejadian diri sendiri Pak, saat lagi ada acara Kartini, kemudian diundang, lalu saya kebingungan mau cari batik yang mana. Disuruh pakai kain, saya sudah pakai kain bolak-balik kagak jadi, akhirnya kebingungan, akhirnya cuma pakai selendang saja, dikasih bros. Nah, sejak kali itu 2016 saya berjanji, saya bilang saya akan selesaikan masalah-masalah batik ini karena ternyata batik yang tersedia kurang Pak, banyakan kemeja laki-laki. Rata-rata yang laki-laki, perempuan kurang tersedia. Jadi saya mau ambil bagian ini untuk mendandani wanita Indonesia dengan batik-batik yang lebih casual, yang bisa terpakai untuk wanita-wanita karir seperti saya ini, supaya ada ini bisa diterima gitu. Sedangkan kalau wanita karir pakai kain kan susah jalan Pak. Begitu kita harus dari tempat satu ke tempat satu, gerakannya begitu cepat ya. Jadi ribet menurut saya. Jadi saya mengambil alternatif untuk melestarikan batik ini. Lalu, batiknya ini mana Bu? Artinya batik itu saya ambil dari berbagai daerah. Jadi saya memberikan kesempatan bagi pengrajin untuk mensuplai kepada saya, baik dari Jogja, Solo, Pekalongan, dari batik yang Jakarta, ada motifnya dari Lampung, dari mana saja. Jadi itu saya periksa, kemudian saya mulai mendesain sesuai dengan gambar-gambarnya.
termasuk kain-kain sumba juga. Saya bikin kain sumba itu menjadi sebuah gaun, baik itu dress ataupun jaket-jaket. Dan setelah dibuat seperti itu, ternyata animo masyarakat cukup bagus. Walaupun saya tidak beriklan. Karena apa? Saya rasa begini, susah sekali untuk batik tulis ya, terutama custom itu untuk bisa beriklan, karena kalau tamunya sudah mau yang sama, kita tidak ada duanya. Jadi saya nyerah. Kalau dalam soal ini saya bilang cukup satu batik satu. Jadi itu challenge-nya saya. Dan saya laksanakan hingga sampai tahun ini kami sampai sekarang. Iya, masih berjalan batik. Batik tulis itu memang punya kelas tersendiri ya. Iya, dari sutra, Pak. Dari sutra. Jadi batik tulis halus. Jadi ada kemeja prianya juga. Ya, langganan saya ya Pak Joni Andrean, menantu saya, anak saya, semuanya saya suruh pakai batik. Itu Ibu punya galeri sendiri atau Ibu ambil dari daerah-daerah itu? Enggak. Jadi gini, saya adalah seorang desainer. Istilahnya desainer tuh tukang masak. Ingredientnya ini saya bisa ambil dari mana saja. Saya yang mengolah. Karena motif-motif itu kan tergantung daripada supplier. Betul. Jadi daerah ini cantik dengan alus-alusnya gitu. Titiknya kecil banget. Nah, kayak Pekalongan misalnya, batiknya berwarna-warni, sangat cantik sekali, warnanya merahnya, hijaunya, birunya, ungunya, bisa warna-warni. Dan batik Solo. Nah, Solo juga banyak sekali pilihannya, Cirebon. Nah, jadi saya itu menyesuaikan desain saya sesuai dengan pasokan daripada kain tersebut. Sehingga saya menjadi mitra daripada mereka. Sejak tahun 2017 itu saya sudah bermitra dengan para pembatik ini. Sehingga saya ambil, saya bikin saya bikin acara pameran, saya bikin acara show. Akhirnya repeat order. Berarti dengan sendirinya saya sudah menolong para pengrajin ini. Walaupun dalam masa-masa Covid sangat sulit, tetapi saya tetap mengambil dengan setia kepada pelanggan-pelanggan saya ini. Bisa sampai ke luar negeri? Saat ini memang ada permintaan, tapi saya sedang jajakin. Karena ini bukan main bisnis saya sebetulnya untuk si batik ini, tetapi saat ini saya lihat animonya cukup bagus, baik daripada para istri pengusaha, tentunya wanita karir, mereka memerlukan jaket-jaket, apalagi kalau udah dress code-nya batik, kebingungan semua, bisa ke toko saya, dan mereka tuh tidak ada saingannya, karena apa, eksklusif satu potong satu. Nah, ini kan susah dipasarkan kalau namanya satu cuma satu, karena banyak yang kalau saya sudah bikin acara saja berebutan, mau satu batik ini yang wayang ini mau ada 4 klien yang mau, kan nggak bisa. Repot, Nah, jadi akhirnya saya tidak berani beriklan, hanya word of mouth saja dari teman ke teman. Tetapi ini adalah tetap panggilan saya untuk melestarikan batik Indonesia. Panggilan supaya ada seseorang yang peduli untuk melakukannya, sehingga bisa menjadi tren. Karena waktu lagi pengantin pun saya adalah pusat dari tren. Jadi banyak yang mengikuti. Semoga langkah saya ini bisa diikuti oleh para desainer-desainer lainnya. Yang lain biar bisa mencontoh ya. Betul. Bu Tina Andrean peduli dengan budaya. Artinya kan itu produk Indonesia sekali ya batik Iya, saya merasa sangat bangga karena orang dari Singapura juga datang untuk membeli batik saya. Keren ya. Nah, ini kan Ibu dari bridal kemudian batik, kok bisa merambah ke kuliner, itu gimana ceritanya? Ceritanya itu dari suami sih. Jadi suami saya Pak Joni Andrean tahun 2000, sekitar tahun 2000-an lah ya. Nah, itu banyak waktunya. Nah, sedangkan saya berada di Amerika. Sedangkan waktu itu tahun 98 sampai 2005 saya tinggal di San Francisco. Nah, waktu itu Pak Joni banyak melirik bisnis lain. Nah, salah satunya adalah F&B. Ya, melakukan toko roti ya. Dan ternyata setelah kita lakukan di 2003 itu animo masyarakat cukup bagus ya Pak ya. Sampai akhirnya merupakan bisnis yang tetap bagi kami, walaupun kami ambil franchise. Lalu
diteruskan kembali karena sudah mencintai dunia kulineri, Pak. Iya. F&B ini dibuatlah brand sendiri, yaitu Jeko. Nah, itu dengan hasil kerja kerasnya Pak Joni, inovatifnya dia, kami bisa melakukannya hingga hari ini juga. Nama Jeko ada artinya? Sebetulnya enggak sih, lebih ke arah pronunciation. Karena setelah dites kepada orang Jepang kah, orang Chinese kah, orang Arab kah, mereka tetap ngomongnya Jeko, Pak. Jeko, ya. Karena spellingnya tepat. Iya. Kalau ada kata-kata lain, kemungkinan mereka tuh akan berganti pronunciation-nya. Iya, betul. Tetapi karena huruf itu luar sama Indonesia beda. Beda. Kalau J itu sama ya, di mana-mana J. Sama. Oh, juga sama, Pak. Sampai ke situ ya. Saya nggak kepikiran Jeko. Iya. Jadi kalau ditanya arti, kita juga nggak tahu, Pak. Jadi itu adalah salah satu alternatif di mana ini akan menjadi universal. Menjadi semua bangsa. Sudah buka di luar negeri mungkin? Ada Pak, di Malaysia, Singapura, Filipina, di Hong Kong, Pak, di Riyadh juga ada. Wow, keren sekali. Tapi pengendalinya masih di Jakarta? Pusat untuk franchise-nya ada di Singapura, Pak. Di Singapura. Yang untuk Indonesia tersendiri, terpisah. Saya pikir Jeko itu Joni Andrian Co. Oh, enggak. Corporate. Enggak ya. Kok bisa pas ya? Iya. Banyak orang silakan mengartikannya sendiri. Iya. Cukup sukses ya. Ada berapa outlet di seluruh Indonesia? Kalau di Indonesia ini sekarang 370, Pak. Wow. Belum termasuk dengan luar negeri. Ya, tersebar di berapa kota? Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Iya, sudah. Sampai tingkat 2, tingkat 3. Iya. Saya lihat di setiap mall selalu ada tuh. Joni Andrian, Jeko, Mako. Iya. Satu deret ya. Iya. Joni Andrian harus. Iya. Akan ada sesuatu lagi nggak yang akan digagas mungkin kalau buat Tina? Mungkin saja bisa terjadi, tetapi kami tetap akan berfokus dulu kepada apa yang sudah kami bina. Seperti salon kan sudah lama menjadi core bisnis kami ya, Pak ya. Tetap kami pertahankan karena itu dari awalnya tetap dimulai dari sana. Jadi kalau sampai ada perubahan lagi, mungkin pada bidang-bidang yang lainnya. Saya tetap bersyukur sama Tuhan, kita melakukan saja apa yang menjadi bagian kita dan memberikan anak-anak juga untuk tetap berkreasi. Nah, saya lihat Bu Tina ini meskipun sudah jadi pengusaha, artinya bisnisnya dengan yang bisnis-bisnis besar. Ada kepedulian dengan produk-produk UMKM. Kenapa Ibu kok bisa kemudian melirik seperti produk-produk ini kan maaf nih ya, ini kan boleh produk-produk rumahan kayaknya. Ya. Gimana ceritanya kok Ibu tiba-tiba punya hati gitu? Jadi waktu saya melirik batik, saya sudah merasa senang sekali. Karena itu kan juga UMKM, Pak. Betul. Dibuat di rumah-rumah. Karena saya sudah keliling. Baik itu di pedalaman, ke tempat desa-desa batik. Saya lihat dari rumah ke rumah itu pada setor, Pak. Jadi itu adalah sudah UMKM. Betul. Dan kali ini saya ingin melanjutkan kembali dengan membuat menjadi variasi yang komplit dengan makanan dan minuman. Nah, ini baru gagasan awal. Tentunya tidak mudah. Karena apa? Apa yang menjadi pengalaman kami di dalam dunia berbisnis, kami ingin berbagi untuk masyarakat, supaya masyarakat juga ikut diberkati, supaya ikut maju bareng selama masih ada hayat di kandung badan. Jadi kita memberikan pengetahuan. Nah, kita menggandenglah para pengusaha-pengusaha kecil, di mana yang membuat ini semua yang seperti ini adalah dari Lampung ya, Pak ya. Jadi kami bekerja sama dan kami pilih seleksi, kemudian kami bantu dia dalam pemasarannya, packagingnya. Kalau kita lihat sekarang packagingnya masih sederhana sekali, karena ini masih dalam masa bayi ya, penjajakan, yaitu pemilihan seleksi produk. Tapi nanti suatu hari ini kan akan berubah packagingnya, dan juga jenis-jenis yang akan kita produksi juga banyak. Kalau ini kami produksi sendiri, Pak. Jadi kami akan ada yang produksi sendiri, ada juga yang kami di rumah Ibu atau jadi kami ada tempat di mana memproduksi makanan-makanan ini, dan juga kami akan melihat
potensi pasar di mana yang saat ini kami inginkan Goodie ini menjadi snack Nusantara. Istilahnya di mana satu tempat ini orang bisa mencicipi semua snack dari Sabang sampai Merauke. Iya, keren. Jadi kalau pengen makan apa namanya itu apa yang dari Padang itu balado itu nggak harus ke Padang ya. Iya. Jadi semuanya kita sedang pikirkan ke arahnya. Ini adalah awal titiknya. Ini masih baik, istilahnya masih satu benih ya. Betul. Tetapi kita akan kembangkan menjadi dewasa nanti suatu hari dalam bisnis. Nah, ini saya lihat mereknya ya. Sebenarnya mereka ini kalau rumahan pun jarang punya merek kan. Betul. Nah, Ibu kasih brand ya. Kasih brand. Goodie. Kenapa Goodie? Karena kayaknya didengarnya juga enak ya Pak ya. Goodie itu membuat kita tuh seneng loh dengarnya. Goodie ya? Iya, kalau udah lihat Goodie, kayaknya kita isinya kayaknya ada makanan-makanan kali. Betul. Goodie, ada barang-barang lucu kali. Iya. Nah betul, jadi setuju. sound is harus yang gampang diingat Pak. Brand harus diingat gitu. Jadi kemungkinan brand ini akan membawa banyak produk, bukan hanya ini, nanti ada Fiskin juga, ada minuman juga, banyak sekali, ada kopi juga, kopi instan juga, banyak. Diminati nih, wah. Jadi ini akan beranak terus Pak. Jadi kita akan menyeleksi siapakah yang akan jadi vendor. Kami yang perlu kami bina, misalnya kayak Fiskin. Fiskin itu adalah mitra bisnis kami yang kami dampingi bersama-sama dengan brand kami, packaging yang kami akan desain, lalu marketing yang akan kami lakukan dan bermitra dengan dia udah senang sekali. Kita akan bermitra dengan banyak orang. Jadi semua yang siap untuk menjadi mitranya Goodie, mereka harus melalui seleksi Pak. Betul. Seleksi kualitas, seleksi konsistensi Pak. Bagaimana produk nanti ada, ntar nggak ada. Jangan-jangan udah bikin, begitu pesanan banyak hilang orangnya. Iya, ada repeat order nggak bisa. Nah, seperti itu. Jadi fit and propernya juga kita akan jalankan sebagai mitra. Jadi ini adalah cikal bakal di mana dari Goodie ini menjadi satu UMKM yang cukup bisa dipercaya oleh masyarakat. Istilahnya kita akan bisa ada di mana saja. Mungkin nanti di pusat-pusat wisata. Yang saat ini belum dikelola dengan benar, baik, dan juga kualitasnya kan masih tidak terjamin ya Pak Nanti kan kita ada halalnya, ada BPOM-nya. Nah berarti kan semuanya itu kan semuanya sudah tercatat gitu loh. Seperti bisnis utama kami yang sudah melewati semua seluk-beluk hukum dagang. Hukum dagangnya sudah diselesaikan. Baik dari roti, ada halalnya, ada dan lain-lain. Nah, jadi itu semuanya kita akan siapkan supaya apa yang kami cita-citakan yaitu produk ini bisa sampai ke luar negeri itu juga menjadi salah satu daripada impian kami untuk membawa para pengusaha Indonesia ambil bagian masuk ke dalam marketplace internasional. Karena sekali. Banyak sekali makanan-makanan kita yang luar biasa dan disukai orang. Misalnya tempe saja. Hari ini nggak ada habis. Tempe keripik ya? Iya, tempe keripik. Itu tempe keripik, singkong keripik. Iya kan? Ubi keripik. Ubi keripik. Dan itu kan potensi. Karena saya banyak mempelajari dari kunjungan saya ke luar negeri. Salah satu contoh adalah Thailand, Pak. Nah, kalau saya pergi ke supermarketnya, itu bisa sepertiga daripada tempat supermarketnya itu isinya cuma cemilan. Dan barang Indonesia ada di sana? Nggak ada. Nah, ini yang kita sayangkan. Istilahnya mereka itu UMKM ini sudah jadi. Banyak sekali yang mensuplai dan menjadikan Thailand sebagai pusat cemilan. Kalau Bapak kalau ke Thailand mau ngapain? Beli apa? Orang yang ingat makanan, Pak. Makanannya, mangganya, mangga Thailand kan yang dikeringin, ya kan? Tapi bukan hanya itu, mereka punya banyak lagi yang lain.
Nah, itu yang dari pusat-pusat daerahnya yang dikembangkan. Kita harusnya padahal bisa, harusnya kita lebih hebat. Karena kalau kita ngomong nih itu dari kan ujung ke kotanya ujung, satu. Kalau kita kan banyak dari Sabang sampai Merauke. Iya, setiap kota nih di Jawa aja punya keripiknya beda-beda. Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, NTT, NTB, Sumba, Irian Jaya, Papua. Wah, itu belum dikelola. Jadi sekarang ini sinergi unity-nya belum ada. Nah, sekarang Bu Tina sudah memulai ya, artinya teman-teman atau sahabat klikinfo.id atau membangun sebuah UMKM gitu ya, bisa bergabung dong Bu. Bisa. Nah, nanti ada tertera nomornya di di layar, Anda bisa hubungi ya kan. Nanti bisa kunjungi atau kemudian bawa produk ya, diseleksi. Kalau bagus kenapa enggak? Kenapa ya kan? enggak? Kami juga sudah dihubungin dari Karo, Pak, Karo. Oh, Medan, Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara. Iya. Untuk UMKM mereka untuk kasih ke saya. Nah, produknya. Jadi kan mereka ada UMKM lokal. Nah, mereka udah kumpulkan produknya, itu akan dikirim ke Jakarta untuk diseleksi masuk dalam goodie. Nah, kalau kita bermitra dengan para UMKM daerah, dari Sumatera, dari Palembang, dari Lampung, semua kota-kota, dari Surabaya juga, dari Semarang, dari Jogja. Goodie ini akan menjadi besar loh, Pak. Pasti dong. Iya, karena mereka itu ingin mensuplai, mereka punya produk tapi tidak bisa memasarkannya. Betul. Branding secara internasional mereka nggak ngerti, sedangkan kami punya pengalaman franchise ke luar negeri sudah ada. Luar biasa Bu Tina. Jadi ini potensi. Keren banget, cita-citanya mulia. Saya percaya apa yang cita-cita mulia untuk membangun agar mereka-mereka yang punya produk bisa ikutan. Bagaimana mereka mengembangkan. Mungkin mereka nggak tahu, saya bisa bikin tapi cara jualnya gimana, kemasnya gimana. Nah, langsung hubungi dengan Bu Tina Andrean. Bisa bergabung dengan Goodie, nomornya sudah ada. Saudara-saudara, teman-teman bisa langsung menghubungin. Satu quote boleh disampaikan ke sahabat klikinfo.id agar mereka ikut punya semangat seperti yang Ibu Tina berikan. Silakan. Jadi untuk teman-teman semua, kalau kita diberikan Tuhan kesempatan, kita harus pakai semua tenaga dan pikiran kita. Jadilah manusia yang kreatif dan semangat. Jangan pantang mundur, jangan patah semangat. Karena apa yang Tuhan kasih pasti ada jalan kalau kita ingin memasarkannya. Bagi para ibu rumah tangga, teman-teman semua yang sudah punya produk enak, silakan hubungin kami. Kami siap bermitra dengan Anda semua untuk menjadikan Indonesia luar biasa, Indonesia maju, dan kita bisa berbangga bersama-sama. Demikian apa yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bu Tina. Bincang-bincang santai hari ini semoga menambah wawasan, teman-teman juga semakin semangat ya untuk terus berkreasi. Dan tentunya makanan Indonesia bisa menjadi makanan dunia. Amin. Oke, sahabat klikinfo.id, demikian bincang-bincang kami dengan Ibu Tina. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Sampai jumpa.